Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cindy Ramadhani. I'm from class PB2C. Okay, in this video I will answer konsep kelompok formal informal. Konsep kelompok adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan untuk meningkatkan hubungan. Adapun kelompok formal dan informal, yaitu kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Anggota kelompok biasanya ditunjuk oleh organisasi dan memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Kelompok informal adalah kelompok yang tumbuh dari interaksi, ketertarikan, dan kebutuhan individu. Anggota kelompok tidak teratur atau ditunjuk oleh organisasi manapun dan tidak memiliki peran atau tanggung jawab khusus. Berikut ciri-ciri kelompok formal dan informal, yaitu kelompok formal diciptakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka memiliki struktur yang jelas dengan peran dan tanggung jawab khusus untuk setiap anggota. Perilaku anggota diatur oleh aturan, kebijakan, dan prosedur komunikasi dalam kelompok formal. Biasanya formal dan mengikuti rantai komando tertentu. Dalam kelompok formal memiliki pemimpin memiliki wewenang dan kekuasaan formal untuk membuat keputusan dan menegakkan aturan. Kalau kelompok informal dibentuk secara spontan oleh individu yang memiliki minat atau tujuan yang sama, mereka tidak memiliki struktur yang ditentukan atau peran khusus untuk anggota. Perilaku anggota diatur oleh norma-norma sosial dan hubungan pribadi. Komunikasi dalam kelompok informal biasanya bersifat informal dan dapat terjadi di luar rantai komando formal. Dalam kelompok informal, pemimpin dapat muncul berdasarkan hubungan pribadi atau keahlian daripada otoritas formal. Secara keseluruhan, kelompok formal diciptakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki struktur yang ditentukan dengan perilaku yang diatur. Sedangkan kelompok informal dibentuk secara spontan oleh individu yang memiliki minat atau tujuan yang sama dan memiliki struktur yang kurang jelas dengan perilaku yang diatur oleh norma sosial. Teori kontingensi adalah kerangka kerja yang menjelaskan pengaruh kondisi yang mendorong perubahan pada gaya kepemimpinan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik atau unik. Teori tersebut menjabarkan hubungan kontingen antara kinerja kepemimpinan berdasarkan kerangka poin gaya kepemimpinan yang disebut skala rekan kerja yang paling tidak diinginkan atau LVC. Skala LVC mengukur gaya kepemimpinan dengan meminta mereka mendeskripsikan orang yang paling tidak mereka sukai untuk bekerja sama. Teori tersebut menunjukkan bahwa efektivitas seorang pemimpin tergantung pada 3 faktor: gaya pemimpin, situasi, dan pengikut. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.